Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semuanya? Tentu kalian senang walaupun belajar dari rumah. Baik anak sekalian, materi hari ini Bapak akan menerangkan atau mengajarkan tentang sumber daya alam. Apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki manusia yang dimanfaatkan demi kesejahteraan hidupnya. Materi kali ini Bapak akan menerangkan tentang pembagian sumber daya alam. Apa saja itu? Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nanti akan dicontohkan dan pemanfaatannya apa saja. Sumber daya alam menurut tempatnya. Yang pertama, sumber daya alam di daerah pantai. Pemanfaatan lahan potensi daerah pantai digunakan untuk usaha tambak, udang, dan bandeng. Kendalanya adalah adanya air pasang. Cara menanggulanginya dengan memasang pintu pengatur keluar masuknya air laut dengan tujuan pH airnya tetap, yaitu pH-nya sama dengan keasaman. 2. Di daerah rendah. Di lahan ini dimanfaatkan untuk tanah pertanian. Kendalanya adalah genangan air yang lama. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara pembuatan tanggul sungai, pengaturan penggunaan bahan secara benar, pembuatan saluran air atau drainase. Kemudian yang ketiga, di daerah pegunungan, pemanfaatan lahan potensial di daerah pegunungan digunakan untuk usaha perkebunan. Kendalanya adalah terjadi erosi. Cara menanggulanginya dengan jalan memakai atau menggunakan teknik pengelolaan lahan dan penanaman pohon pelindung. Dan secara garis besar, sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Pertama, berdasarkan sifat. Kemudian yang kedua, berdasarkan potensi dan berdasarkan jenis. Sumber daya alam terbentuk atau terbarukan, yang misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi pulih kembali. Sumber daya alam yang tidak terbarukan minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak habis misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Kemudian berdasarkan potensi, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu besi, emas, kayu, serat kapas, rosella, dan sebagainya. Sumber daya alam akan energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, kincir angin, dan lain-lain. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidupnya, misalnya area tanah, daratan, dan angkasa. Kemudian berdasarkan jenis, sumber daya alam non-hayati atau abiotik disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Sumber daya alam hayati, yaitu biotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Anak-anakku sekalian yang hebat, tentunya sumber daya alam pun berguna dan dimanfaatkan oleh manusia. Maka manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari sumber daya alam, ketika sumber daya alam dirubah
menjadi barang-barang produksi atau barang-barang yang berguna. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia pun bekerja. Ada berbagai pekerjaan. Maka dalam tema ini pun akan dibahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah tahu kalau kalian melihat di sekitar kalian ada jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Guru. Nah, guru menghasilkan jasa. Kemudian apa lagi anak? Dokter. Ya, dokter, polisi, supir, tukang pos, montir, pemadam kebakaran, tukang sampah, dan pilot. Mungkin masih ada lagi yang kalian ketahui. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa atau mereka yang bekerja di bidang jasa. Kemudian anak hebat, ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Coba siapa yang tahu? Ya, apa? Benar, bagus. Yaitu petani. Kemudian apa lagi? Nelayan. Coba anak-anakku yang hebat, apa yang dihasilkan dari petani? Iya, benar. Padi atau beras. Kemudian nelayan, apa anak? Ikan. Ya, ikan ya. Bukan saja ikan tapi bisa saja seperti cumi, kemudian kepiting dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi apa anak? Peternak. Ya, peternak, tukang kayu, pedagang, penjahit, dan koki atau chef. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Baik anak-anakku sekalian, cukup sekian dulu dari Bapak materi ini, dan kalau ada yang bertanya silakan boleh bertanya. Terima kasih.